Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 10 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar virtual. Ya, kali ini tema kita adalah adab dalam menuntut ilmu. Ananda sekalian, inilah materi kita pada kesempatan kali ini ya. Selamat mengikuti. Baik anandaku, inilah tema kita, adab menuntut ilmu ya, atau adab dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke adab dalam menuntut ilmu, Bapak akan jelaskan dulu arti dan pentingnya adab. Nah ya, satu, arti adab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata nomina atau kata benda yang artinya, arti adab tadi ya, kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan. Contoh misalnya ada yang berkata ayahnya terkenal sebagai orang yang tinggi adabnya. Berarti kesopanan ayahnya tinggi, baik ayahnya itu maksudnya ya. Adab itu kesopanan, bahasa gampangnya seperti itu. Sedangkan dalam Islam, adab dikenal juga dengan istilah akhlak, ya, yang artinya adalah sama seperti adab tadi, tata krama yang merujuk pada aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab atau tata krama di mana acuannya adalah Al-Qur'an dan hadis ananda. Kalau acuannya di luar itu, maka itu bukanlah akhlak ya dalam Islam. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, apa pentingnya adab atau akhlak bagi manusia? Nah, berikut ini akan Bapak kemukakan beberapa hadis tentang akhlak yang menunjukkan betapa pentingnya akhlak mulia itu. Pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq." Ada juga versi lain, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Yang artinya, sesungguhnya aku atau Rasulullah Nabi Muhammad maksudnya di sini sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi misi utama Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu menunjukkan betapa akhlak itu sangat penting. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu sifsafaha." Artinya, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah. Nah, ini juga menunjukkan betapa pentingnya akhlak Anda sekalian. Tapi akhlak yang mulia ya, bukan akhlak yang rendah karena dibenci oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, masih sabda Rasulullah, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa," kata Nabi. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Di sini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia itu salah satunya ya diukur dari siapa di antara manusia itu yang terbaik akhlaknya ya. Oke anandaku, itu sekilas ya dalil tentang pentingnya adab atau akhlak. Selanjutnya anandaku sekalian, mari kita fokus pada materi pokok kita, yakni adab dalam menuntut ilmu atau tata krama dalam menuntut ilmu ya. Ananda kan semua sebagai penuntut-penuntut ilmu, kita semua sebagai penuntut-penuntut ilmu, maka di dalam menuntut ilmu ananda sekalian ada tata kramanya, ya, ada adabnya.
Nah, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ketika kita akan menuntut ilmu, maka kita harus niatkan karena Allah. Enak ya? Diikhlas karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, ya, atau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, ikhlas maksudnya nak ya, dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi anda sekalian, kita di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini adalah merupakan perintah Allah, maka kita laksanakan itu semata-mata karena Allah, jadi bukan karena yang lain-lain. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini terjemahannya saja nak. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama, ya nak ya, yang semestinya ia lakukan untuk mencari ridha Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, nah, untuk cari dunia baik, maka ia tidak akan mendapat harumnya bau surga pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ananda, jangankan nak masuk, bau harumnya pun tidak dapat. Ya nak ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita niat kita melenceng ya dari yang seharusnya nak ya. Selanjutnya, adab ya, atau tata krama menuntut ilmu berikutnya adalah kita wajib nak ya menghormati dan memuliakan kedua ibu bapak kita yang sudah melahirkan kita serta guru-guru kita. Jangan kita menyia-nyiakan bapak emak kita, mentang-mentang kita lah hebat, ya tak? Oh, ini kan usahaku sendiri ya, jadi anak durhaka pula. Nauzubillah min dzalik. Jadi setinggi apapun kita, maka di hadapan orang tua kita, kita tak lebih hanyalah ya seorang anak ya nak ya, yang wajib berbakti. Tidak boleh kita sombong atau lupa kacang akan kulit ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian terhadap guru-guru kita nanda sekalian, kita juga wajib untuk ya hormat, berbakti Anda sekalian, memuliakan guru-guru kita, karena kita tidak akan bisa dapat ilmu tanpa lantaran guru. Anandaku sekalian, ada satu hal yang mesti Ananda ingat, bahwa ada 3 sebetulnya orang tua yang wajib kita hormati di muka bumi ini. Ya, yang pertama, orang tua yang telah menyebabkan kita lahir ke dunia. Itulah ayah dan bunda kita. Kita sedikit pun tidak boleh durhaka kepada beliau-beliau itu. Nah, yang kedua, orang tua yang telah menyebabkan kita dapat ilmu. Dari tidak bisa membaca, jadi bisa membaca, dari tidak bisa menulis jadi bisa menulis, ya, dan sebagainya. Apapun bentuk disiplin ilmu ya. Nah, itulah guru-guru kita. Ya. Dan tidak ada kata bekas untuk guru, ingat itu. Nah, jangan nanti kamu ngomong, wah itu bekas guru saja. Ketika kamu bekas guru saya ya, ketika kamu ngomong begitu, itulah tanda bahwa kamu itu murid dungu, goblok. Nah, ya, tak pandai menghargai jasa-jasa guru. Nah, kemudian orang tua yang wajib kita hormati dan kita muliakan berikutnya adalah orang tua yang telah menyebabkan istri atau suami kamu kelak ya, siapapun dia, terlahir. Jadi ayah dan ibu mertua itu setara dengan ayah dan ibu kandung. Tidak boleh gitu. Oh, itu kan cuma ayah mertua, bukan ayah kandung. Oh, ini salah besar.
Jadi ketika kita sudah menyunting anaknya untuk jadi pendamping hidup kita, maka bapak atau ibu dari pasangan kita itu juga merupakan bapak dan ibu, sama seperti bapak ibu kandung kita. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Ingat itu ya. Jadi sebagai orang yang menuntut ilmu, haram hukumnya kita ya menyakiti hati kedua ibu bapak dan guru-guru kita. Maka kita hendaklah jadi anak-anak yang patuh ya dengan nasihat-nasihat guru kita yang baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana, ya, wa yarham saghirana, wa ya'rif li'alimina haqqah." Artinya, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, tidak termasuk umat Nabi Muhammad, orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Jadi bukan orang tua saja berarti ini, nak. Yang lebih tua dalam artian siapa saja. Kalau dia lebih tua usianya dari kita, maka kita wajib hormat. Kemudian tidak menyayangi yang lebih muda. Orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda itu tidak termasuk kategori umat Nabi Muhammad. Dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Ulama itu orang-orang alim, Ananda, yang sudah memberikan kita pengajaran-pengajaran. Apa hak-hak seorang ulama itu? Hak mendapatkan kehormatan, ya, hak mendapatkan perlakuan yang santun dan sebagainya. Jadi, tidak boleh kita basing ya, nak ya, depan guru-guru kita petantang petenteng, ya. Jadi anak kurang ajar, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai, nak ya, na'udzubillah min zalik. Maka kita wajib santun ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita wajib untuk selalu berdoa kepada Allah. Ananda sekalian, kita tidak bisa mengandalkan usaha kita sendiri. Ya. Jadi kita berusaha belajar, berikhtiar, tetapi doa kita tidak boleh tinggal sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam firman-Nya ya, tepatnya di surah Thaha, surah ke-20 ayat 114. Allah ajarkan langsung doa ya kepada kita yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya, artinya, dan katakanlah, Allah perintahkan kepada kita hambanya untuk mengatakan, ya Tuhanku, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi ini mesti kita minta, Ananda sekalian ya. Tidak cukup dengan ikhtiar kita semata. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa ya, yang bunyinya Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Yang artinya, ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah aku ilmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Nah, ini nak ya. Jadi kita wajib berdoa. Atau kalau boleh Bapak simpulkan, paling tidak ada 3 hal Ananda sekalian. Ya, yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya ditambahkan ilmu, kemudian berusaha dengan belajar yang sungguh-sungguh, dan yang terakhir adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ini kayaknya adalah merupakan satu kesatuan kunci sukses Ananda yang tidak boleh kita tinggalkan. Selanjutnya yang keempat, selalu bersungguh-sungguh ya dalam menuntut ilmu. Jadi tidak boleh setengah-setengah Anda, apalagi main-main ya. Jangan nidak baik. Nah, ya. Jadi kalau kepalang sekolah Anda ibarat kerja itu kepalang basah sekalian. Ya. Jadi jangan sampai gitu lah ya gitu. Kulu kili luntang lantung ndak keruan, pergi tidur baik ke sekolah, pergi numpang kencing baik, nauzubillah min zalik ya. Balik ke sekolah sama lah dengan orang ndak sekolah juga. Nah, ini jangan sampai terjadi Anda sekalian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ya, ini menceritakan tentang orang-orang yang bersungguh-sungguh Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad, ya, atau bersungguh-sungguh Anda sekalian dalam berjuang ini untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, dia sungguh-sungguh. Nah, ini janji Allah. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah akan bukakan jalan Anda sekalian. Ketika Anda bersungguh-sungguh, Allah akan bukakan jalan menuju cita-cita Anda yang Anda inginkan. Nah, begitu nak ya. Jadi jangan sampai kita setengah-setengah. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, tuh Allah senantiasa dekat dengan orang-orang yang berbuat baik Anda sekali. Maka kalau bisa kita berupayalah dalam kesempatan hidup kita yang cuma satu kali ini, kita senantiasa menjadi orang-orang yang baik. Ya nak ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak teringat akan sebuah pepatah Arab nak. Mungkin kalian juga tahu ini. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Nah, itu nak ya. Jadi yang membuat kita dapat menggapai cita-cita itu salah satunya adalah kesungguhan Kak. Oke, selanjutnya Anda sekalian sebagai seorang penuntut ilmu, nah ini yang mesti kita jauhi ya, yakni perbuatan maksiat atau dosa. Ya. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah atau berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam bentuk kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah ya. Kenapa? Karena kemaksiatan itu rupanya akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. Jadi dia tidak mau Anda sekalian ya, menyebabkan manusia tidak bisa konsentrasi belajar begitu ya. Karena kemaksiatan itu adalah laksana noda yang mengotori hati. Nah, mari kita lihat sabda Rasulullah SAW berikut ini ya. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan sesuatu kesalahan atau kemaksiatan maksudnya nak ya, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Nah, tuh Ananda. Jadi menodai hati maksiat itu ya. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Jadi membersihkan hati itu dengan taubat Ananda. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan lagi titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Nah, kalau hati ditutupi dengan titik hitam ini tadi, mana ilmu nak masuk? Nah, itulah yang diistilahkan ar-ran. Yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi maksudnya Allah menceritakan di sini betapa banyak orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau kemaksiatan dan efek dari kemaksiatan itu menyebabkan dia tertutup hatinya dari hidayah Allah. Nah, Anda sekalian ketahuilah kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya Anda sekalian. Ya, cahaya dari Allah. Dan cahaya Allah itu tidak mau masuk ke dalam tubuh yang banyak maksiatnya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi mari kita bersihkan diri kita dari berbagai bentuk kemaksiatan. Kita berusaha Anda sekalian. Insyaallah. Nah, selanjutnya yang keenam, memperhatikan dan diam menyimak ketika sedang belajar. Nah ya, salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ya ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Nah, jadi ribut ya, guru menjelaskan awak bercerita, nama ilmu nak masuk. Jadi jangan berbicara atau bahkan mengobrol ya hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Konsentrasilah dulu, fokus dulu ya.
Oh, tak. Mulai guru bercerita, dia mulai wah, muncung dia baik. Nah, sudahnya kena marah. Mungkin ada yang kena tabok sama guru ya. Dah tu dia nak marah pula lah, lapor-lapor. Nah, mana ilmu nak berkah? Ya. Nauzubillah min zalik ya nak ya. Jadi jadilah kita anak yang pandai menempatkan diri Anda sekalian ya. Kalau guru ngajar awak belajar, guru bercerita awak diam. Jangan bercerita galau. Ini kadang-kadang siapa nak didengar ya. Malah bercerita galau. Jadi kita jangan seperti itu. Inilah contoh orang-orang yang dungu, tidak tahu adab ya dalam belajar. Yang bercerita-bercerita tadi itu ya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an ya atau diajarkan Al-Qur'an, Anda sekalian, Al-Qur'an itu meliputi semua ilmu yang ada di muka bumi ini. Ilmu apapun namanya ya, itu semua sebetulnya sumbernya dari Al-Qur'an. Maka dengarkanlah baik-baik. Jadi dengarkan ya. Dan perhatikanlah dan tenang agar kamu mendapat rahmat. Rahmat itu Anda sekalian, kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya. Jangankan guru ngajar, orang baca Qur'annya dia bercerita ya. Ini orang dungu ya. Awak ngaku Islam tapi tidak tahu adab ya. Ketika dibacakan Al-Qur'an atau ketika guru mengajar. Kita jangan seperti itu. Ya nak ya. Jadi hendaklah kita diam, kita dengarkan, perhatikan. Dengan demikian dengan begitu kita akan mendapatkan rahmat ya nak ya. Amin. Selanjutnya yang ketujuh, setelah kita perhatikan, kita simak ya, mungkin kita catat anak-anak sekalian, kita hafalkan. Itu guna kita dikasih akal fikiran tuh anak-anak sekalian, dikasih mata ya. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya hafallah ilmu tersebut agar lebih mudah diingat. Enak ya? Jadi bukan stop batas depan guru tuh baik. Jadi kita ulang lagi nanti. Ya, ketika ada kesempatan ya, kesempatan selalu ada sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terjemahannya, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku. Maksudnya hadis-hadis Nabi Anda sekalian ya. Kemudian ia memahaminya, memahami ajaran-ajaran Nabi, kemudian menghafalkannya, apapun yang datang dari Nabi, terutama Al-Quran dan hadis-hadisnya, dan menyampaikannya, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain atau mendakwahkannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faham daripadanya. Nah ya, jadi Anda sekalian, ini hadis yang menginspirasi kita atau memerintahkan kita untuk menghafal, ya, supaya hafalan-hafalan kita itu bisa kita tularkan kepada orang-orang lain, ya. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi salah satu dari pewaris-pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi itu? Orang-orang yang berilmu. Bahasa Arabnya ulama, ya. Oke, anandaku, itu yang ketujuh. Selanjutnya yang kedelapan, setelah kita memiliki ilmu, maka kewajiban kita untuk mengamalkan ilmu kita itu. Jadi jangan berhenti batas tahu baik. Tapi apa yang sudah kita tahu itu hendaklah kita terapkan dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Nah ya, akan percuma, ya, tidak ada guna setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapat agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar pepatah Anda sekalian? Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu laksana pohon lebat daunnya tapi nggak ada buahnya, nyemak ibai, ya, tidak ketik gunanya. Adalah gunanya tapi tidak maksimal, ya, nyemak. Syukur-syukur kaget batangnya besar, angin kencang, timponya awak mati. Itu nak ya. Jadi kalau laksana pohon di samping rindang subur ada buahnya.
Itulah laksa perumpamaan orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shaf ayat 2 dan 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini Allah marah ini, nak. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat. Bahkan dia nyuruh orang sholat, dia sendiri tidak sholat. Nah, ya, woi, dia tahu mana bahasa yang sopan, mana bahasa yang tidak sopan, tapi dia bahasa yang tidak sopan itu juga dipakainya. Kalau orang tidak sopan marah dia, tapi kalau dia tidak sopan orang tidak boleh marah. Nah, orang seperti ini Allah ancam, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ilmu itu ananda sekalian besar dosanya kalau tidak diamalkan. Ya, nak ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kesembilan, setelah kita menjadi orang-orang yang berilmu, mudah-mudahan, maka adalah menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikan ilmu kita itu, ya, supaya orang juga terselamatkan dengan ilmu kita itu, terselamatkan dari api neraka, terutama itu, nak ya. Kita dakwahkan ilmu kita itu, kita sampaikan ajaran-ajaran agama kita, ya, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama manusia dan lingkungan. Itu kita sampaikan sesuai pemahaman kita. Jadi tidak boleh kita makan dewek. Ya. Nah, tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Nah, inilah ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir pahalanya yang disebutkan Nabi itu. Nah, ini ketika kita mengajarkan ilmu itu kepada orang lain dan orang itu mengamalkannya. Ya. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Ayo kita ngajar. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk yang dipanggil, nak ya. Peliharalah dirimu. Nah, jadi pelihara diri kita dulu, selamatkan diri kita dulu. Sudah itu siapa? Keluargamu. Nah, baru urus keluarga, ya. Dari api neraka. Jadi, maksudnya memelihara keluarga dari api neraka itu, nah, kita bimbing keluarga kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya supaya dia tidak disentuh oleh api neraka, itu maksudnya. Jadi jangan adik kita misalnya ya tidak sholat, kita biayain baik, ya. Atau orang tua kita tidak sholat, bahkan ya, kita biayain baik. Tidak masalah kita ingatkan dengan sopanan anda sekalian, ya. Karena ini banyak juga anaknya sholat, bapaknya, emaknya malah tidak sholat. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam keluarga kita, nak ya. Mudah-mudahan bapak emak kita adalah panutan, ya. Nah, jadi pelihara dari api neraka. Loh, kenapa mesti dipelihara dari api neraka? Ternyata api neraka itu ananda sekalian, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tempat penyiksaan manusia di situ, ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian siapa yang jaga neraka itu? Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Tidak ada ampun di situ. Ya. Yang tidak durhaka kepada Allah, walaupun dia keras, tapi dengan Allah dia tidak durhaka, ya. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakannya. Ya, tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi mereka itu memang sudah ditugaskan untuk nyiksa para pendosa dalam neraka itu, ya. Mudah-mudahan kita jangan sempat mampir nih, jangan di situ, nauzubillah min dzalik. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kelak kita husnul khatimah semua ananda, ya. Amin. Nah, itulah tadi, nak ya, akhir materi kita. Dan berikut ini Bapak ingin kembali memberikan tugas, nak ya, untuk ananda kerjakan. Ini tantangan untuk ananda. Jadi tugasnya adalah buatlah rekaman video yang membacakan rangkuman dari materi pembelajaran kita ini. Jadi ananda bikin resume materi kita ini, nak, lalu bacakan dan divideokan. Fahamlah, nak ya.
Lalu kirimkan videonya ke classroom kita secepatnya, oke? Bapak ingatkan jangan sampai tidak membuat atau tidak melaksanakan tugas ini ya nak. Sebab tidak ada hasil tanpa usaha, itu ingat itu. Ya, dengan kata lain Bapak mau bilang bagaimana mungkin Bapak memberi nilai kalau tugas tidak kamu kerjakan. Oke, Bapak yakin Anda semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh dan disiplin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi orang-orang ya yang tekun menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang sudah kita kuasai nak ya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat dan Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.